بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Bab halawatul iman. Daripada Abu Hurairah dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, 3 perkara barang siapa yang ada pada 3 perkara itu akan mendapatkan manisnya iman. Ya salam. Manisnya iman, Nabi ingin menyentuh tentang satu rasa yang boleh dirasa bukan oleh tubuh badan, tapi dirasa oleh hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti mana tubuh badan ini bila mana merasakan kenikmatan, kemanisan, akan merasa lezat ketika menikmati perkara yang memang yang nikmat dan lezat. Seorang makan biryani gam contohnya, dia pun suka dengan biryani gam itu. Maka ketika dia makan, dia enjoy kepada makanan yang dimakan. Ini makanan sedap dirasa oleh tubuh badan. Ataupun apa saja, kek ke, apa saja yang boleh dirasa oleh tubuh badan. Terkadang seseorang boleh merasakan kenikmatan bila mana mendengarkan lagu, sehingga dia boleh terpukau bila mana mendengarkan suara yang indah, intonasi yang sedap, dendangan yang indah, sehingga dia boleh macam berkhayal dengarkan itu. Ini yang dirasa oleh telinga. Demikian juga apa yang dirasa oleh mata ketika memandang. Tengok pemandangan cantik, kita pun ada rasa yang kita boleh rasa melalui telinga, melalui kita punya mata, dan melalui kita punya lidah, dan selainnya. Ini yang kita boleh rasa daripada fizikal, dan Allah letakkan rasa pada setiap indera yang ada pada tubuh badan ini. Mata, telinga, lidah, dan tangan, serta anggota badan yang lain. Tetapi manusia lupa untuk mencari rasa yang patut dirasa oleh seseorang melalui hatinya, yaitu yang dipenuhi dengan iman. Yang baginda beritahu, ini hati juga mempunyai indera untuk dia merasa manisnya iman. Manisnya iman yang dirasa oleh hati ini adalah jauh lebih indah berbandingkan kepada manisnya keindahan melalui mata, telinga, dan juga lidah dan anggota badan yang lain. Bagi mereka yang mahu merasai manisnya iman. Terkadang berbicara hal seperti ini bukan tidak ada di zaman kita sekarang, akan tetapi oleh kerana terlalu ganjilnya, jarangnya atau sedikitnya, seakan-akan tidak ada. Tapi di zaman dahulu, salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Abbad ibn Bishr, dan ketika bertugas sebagai pengawal dalam satu peperangan, dalam peperangan Hamra'ul Asad, saya ingat, ditugaskan untuk berada di atas gunung untuk menjadi pengawal, memantau keadaan yang mungkin ada musuh yang menyerang atau menyelinap di waktu malam. 2 orang Nabi tugaskan, Abbad bin Bishr dan juga Ammar bin Yasir. Maka mereka berpakat malam itu, siapa yang bertugas awal malam sampai pertengahan, lepas tu tukar shift lah. Maka kata Abbad bin Bishr, aku dulu, atau Ammar bin Yasir. Maka sahabat yang lain tidur, dia jaga malam. Dia jaga malam itu dengan apa? Dengan qiyamul lail, dia salat. Dia tengok sambil salat, sambil tengok memandang, macam tu tengok. Seorang kafir yang berusaha menyelinap nampak orang berdiri di atas, ini mesti pengawal lah ini. Kalau dia nampak, mesti tahu apa yang aku nak buat, baik aku bunuh dia dulu sebelum aku menyelinap masuk untuk membunuh kepada Rasulullah. Waktu itu nak bunuh kepada baginda Rasulullah.
maka dihunuskan panah kena kepada anggota tubuh badannya yang tidak mematikan. Darah mengucur. Dia tetap sambung pada salatnya itu. Diambil itu anak panah dan dicampakkan, disambung balik. 2 anak panah kena, cabut, campakkan. 3 anak panah, cabut, dicampakkan, baru dipercepat dia punya salat. Sampai selesai salam dikejutkan dia punya teman pun bangkit. Orang yang nak memanah kali yang keempat itu ketika nampak orang lain yang bangkit, dia pun mulai takut karena khawatir ada lebih daripada kekuatan yang ada, maka dia pun cabut lari. Kata temannya mengatakan, kenapa kamu sampai 3 panah baru kejutkan aku? Sekali kena teruslah kejutkan aku, mengancam kepada nyawa kamu. Dan saya sedang baca surat Al-Kahfi. Dengan apa yang didapat ketika membaca, kenikmatan dari perasa Al-Quran yang dibaca melupakan sakitnya panah yang kena kepada tubuh badan. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang perempuan-perempuan itu yang diberikan pisau dengan apple atau buah itu. Ya kan? Kemudian kata Imratul Aziz, istri kepada Aziz, beritahu kepada Yusuf, keluar kamu. Lalu di depan orang yang yang sedang potong buah-buahan itu. Keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu. Tengok kepada Nabi Yusuf, akbarnahu. Yani akbarnahu maknanya melihat dengan penuh ketakjuban. Wa qatta'na aydiyahunna. Dipotong-potong, diiris-iris tangan perempuan-perempuan itu tanpa mereka sedar. Wa qatta'na, itu qatta'a, memotong berkali, bukan sampai putus ya, maksudnya dikena pisau itu lebih daripada sekali. Dalam badan ini yang paling sensitif untuk merasakan sakit itu kulit. Ya kan? Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah ketika menceritakan tentang orang kafir diadab oleh Allah, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Itu orang kafir akan dihukum oleh Allah bila mana ada hancur kulitnya, akan baddalnahum, akan digantikan dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadhuqul adab, supaya dia boleh rasa macam mana itu adab. Melalui apa? Kulit. Itu perempuan ketika memotong tidak terasa, dan itu lebih daripada sekali. Darah pun mengucur daripada tangannya. Pasal apa? Tengok handsome-nya Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ini baru salah satu ciptaan Allah berupa makhluk manusia yang dilantik untuk menjadi nabi. Bagaimana dengan keindahan orang membaca Al-Quranul Karim? Kalau orang ini pasal nafsu tak terasa dia punya pisau kena, ini pasal Quranul Karim, panah yang kena 3 kali pun juga tidak dapat mengalahkan kenikmatan seseorang itu ketika membaca Al-Quranul Karim. Kata sahabat yang kena panah itu mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau bukan oleh kerana pesanan Nabi kepada aku untuk menjadi pengawas, aku tak akan putuskan bacaan aku sehingga aku baca sampai habis, dan tidak aku percepat salat aku untuk mengejutkan kepada engkau, walaupun nyawa yang menjadi pengorbanannya tapi karena amanah Nabi ditugaskan untuk menjadi pengawas, untuk menjadi penjaga, maka karena amanah itu dipercepat solatnya, bukan karena sakit, bukan karena panah ada 3 kali kena, tak, karena amanah daripada Rasulullah. Dan daripada sini kita melihat bagaimana kenikmatan seseorang yang hatinya penuh dengan al-iman bila mana berkaitan dengan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Di Hadramaut dahulu ada Imam Muhammad bin Hasan al-Jamalul Lail. Kalau masa Qiyamul Lail, dia membaca Al-Quranul Karim, akhir daripada surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wudda, cinta, kasih sayang. Kemudian diulang-ulang wudda. Berkali-kali diulang kalimat itu karena menikmati bacaan Al-Quranul Karim yang dibaca sehingga terbit waktu fajar. Dia ulang kalimat 2 huruf saja, wudda saja. Sebab apa? Sebab apa yang dirasa pada kalimat yang kedua berbeza dengan sebutan kalimat yang pertama. Yang ketiga berbeza dengan yang kedua. Yakni macam dia menyelam kepada berenang daripada tepi, terus semakin luas itu lautan Al-Quranul Karim yang diseberangi oleh seseorang yang menghayati akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan kesimpulannya, iman mempunyai rasa.